Jika mendengar Australia, maka yang terpikir adalah negara kanguru ataupun negara koala. Memang benar, namun sebenarnya Australia lebih dari itu. Meski terkenal sebagai benua terkecil, Australia menerapkan 6 zona waktu yang berbeda. Perbedaannya juga cukup unik, sekitar per setengah jam dengan luas 7.692 juta kilometer. Australia memiliki populasi penduduk sekitar 25,69 juta orang dan sekitar 85% penduduknya tinggal di ujung negara ini, berada di sekitar 50 km dari garis pantainya. Lantas, bagaimana kondisi Australia jika dilihat dari letak geografisnya? Ini yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas mengenai benderanya terlebih dahulu. Bendera negara ini memiliki warna dasar biru dengan gambar Union Jack atau Union Flag untuk melambangkan bahwa negara ini merupakan bekas koloni dan merupakan anggota Persemakmuran Britania Raya. Kemudian terdapat gambar bintang besar di bawahnya yang merupakan melambangkan persemakmuran. Bintang dalam bendera Australia juga disebut sebagai Commonwealth Star yang merupakan lambang Federasi Australia, dan juga terdapat 5 bintang di sebelah simbol, yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Epsilon Crucis yang melambangkan perbintangan Southern Cross. Sebagai negara pulau yang besar, Australia tidak berbatasan dengan negara manapun. Mereka membagi wilayahnya seperti halnya Amerika Serikat, yaitu dengan negara bagian. Ada 6 negara bagian di Australia, yaitu Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Australia juga memiliki 3 teritori internal, yaitu Northern Territory, Capital Territory, dan Jervis Bay Territory. Jervis Bay Territory dibeli dan dikembangkan agar ibu kota Canberra memiliki akses ke laut, yang akhirnya membuat teritori tersebut terpisah dari ibu kota, tapi sebenarnya masih bisa dianggap sebagai bagian dari ibu kota. Tidak banyak yang bisa ditemui di wilayah ini, kecuali pantai dan markas angkatan laut yang kecil. Perbatasan yang cukup menarik adalah perbatasan yang berada di tengah-tengah Australia. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu bagaimana memindahkan daratan ini hingga mengalami 4 kali perubahan dalam rentan waktu 100 tahun. Pertama, wilayah ini disebut Australia Selatan, yang cukup tidak masuk akal karena sebenarnya menyentuh wilayah bagian utara. Kemudian wilayah ini terbagi menjadi 2, yaitu Northern Territory dan Southern Territory, ditambah 2 yang baru yang bernama Central Australian Territory, dan pada akhirnya kembali lagi menjadi Northern Territory. Selain teritori internal, negara ini juga memiliki teritori luar negeri. Meskipun Australia memiliki lebih dari 8.000 pulau yang berada dalam kedaulatannya, terdapat 6 pulau yang menjadi teritori luar negeri, yaitu Ashmore dan Cartier, Kepulauan Cocos atau Kiling, Kepulauan Laut Coral, Kepulauan Heard dan McDonnell, dan Pulau Natal. Australia juga merupakan rumah bagi kebanyakan negara mikro di dunia, seperti Principality of Wales, Rainbow Creek, Kerajaan Atlantium, dan masih banyak lagi. Negara mikro atau Mikronesia ini dikembangkan oleh sekelompok orang dan bahkan oleh satu orang saja, karena mereka melakukan berbagai hal seperti memprotes pajak dan menginginkan klaim otonomi, atau mungkin saja mereka hanya sekedar bosan dan memutuskan untuk menghibur diri sehingga dengan mendirikan sebuah negara. Jika kalian tahu bahwa negara ini memiliki banyak gurun, faktanya hanya ada sekitar 35% saja wilayah gurun di Australia. Negara ini juga merupakan benua paling kering di bumi. Itulah sebabnya kenapa sekitar
85% penduduknya itu tinggal di ujung negara ini sekitar 50 km dari garis pantainya. Meskipun begitu, masih banyak tempat khusus yang berada di sekitar pantai yang sebenarnya memiliki temperatur dingin dan tropis, serta tanah subur dan hutan. Seperti di bagian utara, kita bisa menemukan zona tropis serta tanah subur dan hutan hujan. Sementara di ujung timur dan barat, kita bisa menemukan zona subtropis dengan sedikit hutan dan daratan. Kemudian, jika kita menuju ke bagian pedalamannya, kita bisa temukan padang rumput dan tanah datar yang sampai kering. Di bagian tenggara seperti Sydney, kita juga bisa menemukan tanah kering yang dingin dengan iklim semi tropis yang agak kering dengan pepohonan serta tumbuh-tumbuhan yang melimpah. Selain itu, negara bagian Tasmania juga memiliki wilayah hijaunya sendiri. Jika kita terus menuju ke pedalaman Australia, maka kita akan menemukan gurun besar seperti Gurun Victoria dan Great Sunny. Wilayah ini dikenal dengan nama The Outback, yaitu sebuah istilah untuk menyebut daerah dengan tanah yang luas, gurun berwarna merah dan orange yang membentang di cakrawala dengan beberapa populasi penduduk yang sangat jarang ditemui. Dimanapun wilayah ini dipenuhi bebatuan kering dan banyak yang beranggapan jika di sana juga terdapat banyak serangga dan reptil beracun. Lalu ada Danau Hilir yang unik karena airnya itu berwarna merah muda. Karena beberapa alasan yang cukup membuat bingung para ilmuwan. Satu hal yang benar-benar melambangkan Australia adalah pantai-pantainya yang terkenal. Orang-orang di seluruh dunia berdatangan ke negara ini untuk menikmati keindahan pantainya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Australia adalah rumah bagi kebanyakan spesies hewan dan beberapa yang unik yang tidak bisa ditemui di belahan dunia lain. Australia memiliki lebih dari 50 spesies invasif yang dibawa dari daratan Eropa dan lebih dari 1,5 abad berkembang biak dan kemudian menyebar. Hewan-hewan itu antara lain adalah kelinci Eropa, rubah merah, kerbau, kambing, babi, dan untuk unta yang hidup liar. Dan pemerintah Australia telah menghabiskan biaya miliaran dolar untuk pemeliharaan serta kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh hewan-hewan tersebut. Australia sendiri merupakan tempat bagi Inggris untuk mengirimkan narapidananya. Di tahun-tahun awal kolonisasi Australia, Inggris mengirimkan para narapidana ke koloni tahanan Botany Bay atau sekarang lebih kita kenal dengan Sydney. Lebih dari 165.000 dan sekitar 25.000 diantaranya adalah wanita dikirim ke daerah tersebut selama 80 tahun. Inggris sebenarnya bukanlah yang pertama menemukan Australia, karena Belanda lah yang menemukannya terlebih dahulu. Saat Belanda datang, mereka menyebut Australia sebagai New Holland dan New Zealand yang dinamai seperti Provinsi Zeeland di Belanda. Belanda mungkin memang ahli dalam menemukan tempat baru, tapi tidak dalam mengkolonisasi dan mempertahankannya. Meskipun banyak narapidana yang dikirim oleh Inggris ke Australia, tapi kebanyakan populasi negara ini berasal dari kolonisasi warga Inggris yang bukan narapidana. Setelah Revolusi Amerika, Inggris berusaha untuk mengimbangi koloni mereka yang hilang dengan membangun ulang baru, dan Australia adalah prioritas utama mereka. Sekitar 85% populasi penduduk Australia itu adalah orang-orang Eropa. Lalu 12% adalah orang-orang Asia yang kebanyakan berasal dari Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina. Ada juga orang-orang kulit hitam di Australia.
Meskipun tidak banyak, orang-orang Afrika yang kebanyakan berasal dari negara sub-Sahara seperti Afrika Selatan, Mauritius, Zimbabwe, dan Sudan yang sudah lama tinggal di Australia. Mereka berada di sana sampai era tahun 60-an saat program bantuan Australia memperbolehkan orang-orang Afrika untuk belajar dan akhirnya pindah ke Australia. Untuk saat ini, hanya ada sekitar 1% saja warga kulit hitam di Australia yang sering terlewatkan dalam demografis. Mereka adalah suku asli Australia, yaitu suku Aborigin. Dan ada sekitar 3% populasi orang Aborigin di Australia. Aborigin adalah kelompok yang sangat unik dan berbeda dan berasal dari ratusan suku yang berbeda-beda pula. Masing-masing kelompok memiliki bahasa dan dialek yang berbeda dan tersebar di wilayah utara, selatan, dan tengah. Dan sampai saat ini, hak asasi suku Aborigin masih menjadi isu topik yang panas dalam perundang-undangan Australia. Sekitar 22% tanah di Australia bagian utara adalah milik Aborigin. Di tahun 2013, mereka sebenarnya berencana untuk membuat semacam negara sendiri bernama Republik Murawari yang merdeka dari Australia. Tetapi pemerintah Australia tidak terlalu menganggap klaim tersebut dan cenderung mengabaikannya. Setelah membahas semuanya, kita lanjut ke hubungan internasional Australia dengan negara-negara lain di dunia. Australia juga menjadi anggota G30, yaitu kelompok negara dengan perekonomian besar yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Di mata dunia, Australia bisa dibilang sebagai negara yang sangat populer. Negara ini menjalin hubungan yang akrab dengan Asia yang menjadi tetangganya, terutama Tiongkok dan juga India, yang penduduknya banyak tinggal di Australia. Dan mereka juga menjalin hubungan perdagangan dengan Australia. Begitu juga hubungan Indonesia dengan Australia yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan politis terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ekspor terbesar Australia ke Indonesia sejauh ini didominasi oleh komoditas mentah, diantaranya adalah batu bara dengan nilai 610,9 juta US dollar, biji besi senilai 450,3 juta US dollar, sapi hidup dengan nilai 434,8 juta US dollar, dan gula senilai 429,2 juta US dollar. Dan di tengah pandemik, Indonesia dan Australia tetap berupaya meningkatkan performa perdagangan dan investasi. Upaya ini menjadi semakin penting untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian kedua negara pasca COVID-19. Terutama ekspor utama Indonesia ke Australia antara lain adalah produk logam, kayu, rates for television, petroleum oils, batu bara, dan lain-lain. Negara ini juga akrab dengan negara-negara lain kecuali Fiji, karena di tahun 2006 Australia menolak untuk membantu kudeta militer, dan sejak saat itu hubungan antara kedua negara tersebut menjadi renggang. Sementara itu, negara menjadi sahabat terbaik mereka adalah Selandia Baru, yang pada dasarnya memiliki kebudayaan, bahasa, dan sejarah yang sama karena mereka sama-sama bekas koloni Inggris. Inggris juga memiliki prioritas yang tinggi kepada Australia karena mereka adalah etnis dan imigran terbesar di negara tersebut. Selain Selandia Baru dan Inggris, Australia juga berteman baik dengan Amerika Serikat. Australia selalu siap untuk menolong Amerika Serikat saat mereka membutuhkan sesuatu sekutu. Hampir semua orang Australia yang datang